Kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya saat disampaikan firman-Mu, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kuasa-Mu bekerja atas umat-Mu. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami yang menyaksikan ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita. Kita katakan, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan malam ini Tuhan, kami mau beribadah, mau mendengarkan firman-Mu tentang mujizat dan kesembuhan. Tuhan, urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu, urapilah setiap kami yang sedang menyaksikan siaran ibadah ini di rumah kami masing-masing. Malam ini ada kesembuhan, ada mujizat. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada dan dapat menangkap atau menyaksikan siaran ibadah online pada malam ini. Doa saya dari tempat ini, kiranya malam ini Tuhan melawat kita semua, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan memberkati saudara dengan mujizat. Haleluya saudaraku. Saudaraku, malam ini ada kesembuhan dan mujizat. Percayalah kepada kuasa firman Tuhan dan saudara akan melihat dan mengalaminya. Oleh karena itu saudaraku, sebelum kita masuk kepada materi pelajaran malam ini, mari saudara-saudara yang ada di rumah-rumah persiapkan alat tulis saudara untuk mencatat pelajaran yang luar biasa ini saudaraku. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab, khususnya Markus pasal 5 ayat 25 sampai 39. Ini kisah tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Markus pasal 5, Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Saya bacakan firman Tuhan bagi saudara sekalian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat terakhir 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, luar biasa saudaraku. Orang ini saudaraku dikatakan di ayat 25, dia mengalami blooding atau pendarahan, ya. Dikatakan waktunya atau durasi dia menderita itu 12 tahun, saudaraku. Ini cukup menyiksa, saudaraku. Keadaan seseorang ketika dia mengalami pendarahan itu selama 12 tahun, kemudian dia pergi ke tabib istilah dulu, dokter sekarang, saudaraku. Dari satu tabib atau dari satu dokter ke dokter yang berikutnya. Bayangkan selama 12 tahun, Alkitab berkata di ayat 26 tadi saudaraku, dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Artinya saudaraku, dia sudah jual apapun, artinya dia tidak punya uang lagi. Selama dia punya uang, dengar saudaraku, di sinilah terkadang saudaraku manusia atau orang yang sakit nggak bisa disembuhkan di sini.
selama dia punya uang, dia tetap pergi ke dokter. Oh, dokter dalam negeri, luar negeri, dia cari, saudara. Tapi ketika dia sudah tidak punya uang, barulah dia berserah sama Tuhan. Di sini sebenarnya salah betul, saudaraku. Salah besar. Tidak begitu seharusnya, saudaraku. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudaraku. Maka sekaliannya termasuk kesembuhan ditambahkan. Saudara perhatikan ayat yang ke-26 ini dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat berikut tadi dikatakan, saudaraku, saudara, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, disinilah rahasia kesembuhan. Bagi saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan siaran ibadah kita pada malam ini, saya tidak tahu apakah saudara sedang sakit atau saudara sehat. Tetapi kalau saudara pada satu kali sakit, saudaraku, mari belajar dari ayat 27 ini, saudaraku. Nah, Alkitab berkata dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Inilah rahasia mengapa perempuan ini selama 12 tahun sakit, tetapi pada akhirnya dia menjadi sembuh karena dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa itu berita-berita tentang Yesus? Saya mulai, saudaraku, dari keselamatan jiwa kita, saudaraku. Saudara, saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan tentang salvation atau keselamatan jiwa ini, saudaraku. Saya harus mengulangi lagi pelajaran ini. Saudara, saya katakan hidup ini kekal, saudaraku. Ya, mari kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa hanya satu jalan ke surga. Hidup ini kekal dan hanya satu jalan ke surga. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, saudaraku, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, saya mulai dengan pernyataan saya, hidup ini kekal. Hidup ini, kata orang, meninggal, saudaraku. Ya, mati. Sebenarnya itu hanya istilah saja. Sesungguhnya tidak ada yang mati, saudara. Yang dikuburkan itu hanya tubuh kita. Kita bisa melihat dalam buku 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi, yaitu tubuh kita, jadi dikatakan kemah, tempat kediaman kita di bumi dibongkar, maksudnya dikubur atau meninggal, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, makanya saya katakan hidup ini kekal, abadi. Tidak ada yang mati, saudaraku. Misalnya kalau kita ada diberitahu, oh ada orang meninggal, kita lalu datang melayat. Yang dikuburkan itu hanya kemahnya, kata Rasul Paulus. Tapi manusia abadinya itu tetap hidup. Buktinya, saudaraku, dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12 itu dikatakan bahwa semua Wahyu 20 ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati yang tadinya dikatakan mati itu besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Yang tadinya dikatakan mati itu, Alkitab berkata orang-orang itu berdiri di depan tahta Tuhan, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Dalam Wahyu yang lain dikatakan nama orang itu dicatat dalam buku kehidupan, namanya dipanggil. Kalau ada namanya dipanggil masuk surga, ada namanya dipanggil masuk neraka. Semua mereka berdiri di depan tahta pengadilan Kristus. Semua. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita mulai memikirkan hidup yang kekal. Di dunia ini, kita hanya bisa produktif itu, umur kita itu sampai dengan
ya menjelang 70. Sesudah itu kita tidak produktif lagi. Kemudian masuk ke umur 80, kita sudah lihat orang-orang yang umurnya 80 itu bagaimana sih? Ada banyak di kursi roda, saudara. Dan selesailah hidupnya di dunia ini. Tapi masih ada satu kehidupan lagi yang dikatakan Rasul Paulus tadi, kehidupan yang kekal, saudaraku. Di 2 Korintus 5 tadi, hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu mulailah berpikir bahwa di dunia ini kita hanya sementara. Di sana, di kekekalan itu selama-lamanya. Neraka itu kekal, surga itu kekal. Pilihan ada pada tangan saudara. Kalau saya ditanya, ya saya pilih surga lah. Untuk apa saya dilahirkan ibu saya kalau harus masuk neraka? Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita melihat saudaraku dalam buku Ibrani 9 ayat 27, apa kata firman Tuhan. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan ayat ini. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, ada kata penghakiman. Saudara jangan main-main di sini, saudara. Sekali saudara ada di neraka, menyesalnya, istilah orang Indonesia setengah seumur hidup atau setengah mati. Tidak ada lagi hubungan antara neraka dengan surga. Sekali orang ada di neraka, menyesalnya setengah mati. Mengapa selama hidupnya dia tidak ikut Tuhan, saudara? Itulah berita-berita tentang Yesus yang didengarkan oleh perempuan yang mengalami pendarahan itu. Jadi malam ini, saudaraku, pikirkan tentang kekekalan itu. Ada orang-orang, saudaraku, ya salah melangkah. Mungkin karena masalah jodoh, masalah-masalah jabatan. Karena kalau dia tidak beragama tertentu, maka dia tidak naik pangkat, maka dia menjual hak kesulungannya, imannya itu, saudaraku. Ya, saya juga pernah tahu ada seseorang yang pindah agama hanya karena untuk menikah. Saudara, ini jangan ditiru, saudara. Karena hidupnya kekal. Ada pejabat-pejabat, saudara, yang tadinya beragama Kristen. Tetapi karena jabatan itu dia mau, saudaraku, maka dia rela menukarkan imannya. Saudara, neraka yang kekal, saudaraku, akan menyambut dia, saudaraku. Nah, dia meninggalkan kasih karunia, merendahkan kasih karunia Tuhan itu. Saudara, saya harus terus mengingatkan ini. Khususnya kita sedang ada di masa wabah COVID-19, di mana angka kematian di Indonesia terus meningkat. Bahkan yang terkena itu setiap harinya sekarang sudah ribuan, saudara. Oleh karena itu jangan main-main dengan keselamatan jiwa kita. Mari kita sungguh-sungguh, saudaraku, ikut Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menghargai kasih karunia. Ada orang berpikir begini bahwa mungkin ini paham dari agama tertentu yang bicara tentang dosa dan pahala. Tidak ada kaitannya dengan kekristenan dosa dan pahala, saudara. Kita semua diselamatkan karena anugerah. Alkitab berkata dalam buku Roma pasal 5 itu dikatakan bahwa Tuhan menyelamatkan kita pada waktu kita masih seorang berdosa. Jadi tidak ada pahala. Saya perlu mengingatkan kepada kita semua, terkadang orang Kristen ini punya pandangan seperti itu, berbuat kebaikan supaya kita masuk surga. Itu tidak betul. Sesudah kita diselamatkan, perbuatan baik kita memang menyertai kita sampai ke surga. Tapi sebelum kita diselamatkan, semua pahala kita itu tidak dihitung, saudaraku. Mari kita melihat dalam buku Yesaya 64 ayat yang ke-6.
Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan firman Tuhan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami. Ini manusia-manusia yang mengandalkan pahala, saudaraku. Alkitab berkata segala kesalehan kami atau pahala kami seperti kain kotor. Dalam terjemahan lama dikatakan kain larah. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi jangan cerita tentang pahala. Pahala yang kita perbuat itu bagus. Ya, menyeberangkan orang, apalagi nenek-nenek tua, memberikan sedekah kepada orang-orang gelandangan, orang miskin. Pokoknya berbuat baik, itu bagus. Tapi kalau kita belum diselamatkan, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, semua pahala kita tidak dihitung, saudara. Saudara, betapa kita mengagungkan anugerah. Karena anugerah itulah yang membawa kita kepada keselamatan jiwa, saudaraku. Dan setelah kita diselamatkan, memang Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk berbuat baik, saudaraku. Berbuat baik dengan tidak ada maksud apa-apa. Berbuat baik hanya untuk ketulusan. Saudara yang kasih dalam nama Kristus, 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir di Bethlehem, Nabi Yesaya telah menubuatkan akan datangnya kesembuhan dan mujizat melalui seseorang yang bernama Yesus, saudaraku. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, saudaraku. Alkitab berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat berikutnya dikatakan, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Matius 8 ayat 17 menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Matius 8 ayat 17 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah, Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji Tuhan, saudaraku. Apa yang dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah bernubuat akan datangnya kesembuhan dan mujizat. Hari ini, di zaman Kristen perjanjian baru ini, saudaraku, anugerah itu masih berlangsung. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit, apapun penyakit saudara, malam ini adalah malam kesembuhan, malam mujizat bagi kita semua. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Kristus, beberapa tahun yang lalu, saudaraku, ceritanya begini. Saya ini punya adik laki-laki menikah dengan namanya Neti. Seharusnya malam ini dia memberi kesaksian tetapi batal. Neti ini orang Klaten, saudaraku, Jawa Tengah, dekat Jogja. Adiknya bernama Gatot, adik yang paling bungsu saya kira. Ya mungkin, tapi jelas adiknya. Gatot ini menderita pendarahan, saudara. Apa namanya? Bukan pendarahan, tetapi kekurangan darah terus. Sehingga dia rutin ke rumah sakit umum daerah Jogja itu, rumah sakit Profesor Sarjito itu. Jadi kalau dia sudah lemas, dibawa ke sana, ditransfusi darah. Nanti sudah segar berapa hari, 2 hari, mungkin 1 hari, dia pulang. Dan itu berlangsung. Dan itu sepertinya disembunyikan kepada kita semua. Dan pada akhirnya keadaannya makin memburuk. Persis seperti Alkitab ini berkata, dan adik saya kontak ibu saya dan berkata supaya saya itu datang ke Klaten atau Jogja untuk mendoakannya. Siapa tahu meninggal, saudara. Siapa tahu udah dekat umurnya. Saudara, saya ajak istri saya dan istri saya mau, kami berangkat dari Bekasi, pulang kapal, naik bus ke Jogja, saudara. Dari Jogja kita pinjam mobil adik saya yang sedang kuliah di Gajah Mada.
Lalu kami pergi ke Klaten. Perlu saya beritahu saudaraku, Gatot ini penganut Katolik yang taat, saudaraku. Tapi saya punya keyakinan, seperti firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, dia perlu mendengar berita-berita tentang Yesus. Lalu saya didampingi oleh ibu mertua, saya mulai menceritakan kasih Tuhan, tentang penebusan melalui darah Yesus. Dan saudara Gatot ini bukannya pucat karena ya itu tadi kekurangan darah, saudaraku. Kemudian dia harus transfusi, nginap beberapa hari. Saya beritahu kepada dia bahwa saya datang dengan kuasa Tuhan. Saya ini hamba Tuhan. Ya, supaya lebih jelas karena dia seorang Katolik, saya bilang saya ini pastor. Ya. Saya ini gembala, saya ini hamba Tuhan. Saya datang dengan kuasa Tuhan. Dan kamu harus sembuh. Karena bukan saya mengatakannya, Alkitab mengatakannya. Lalu dia manggut-manggut, saudaraku. Lalu kami berdoa, minta ampun semua dosa-dosa. Kemudian saya berdoa, saudaraku. Kami berdoa. Saya, istri saya, dan ibu itu ikut berdoa. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia sembuh, saudaraku. Dia nggak pernah lagi yang namanya harus transfusi darah. Dia sudah menikah sekarang, udah punya anak, saudaraku. Nah ini sebenarnya yang pengen disaksikan malam ini, saudara. Tetapi Ibu Neti batal, nggak apa-apa, saya saksikan. Saudara, Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, saudara. Kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Kalau dulu dia berjumpa dengan wanita pendarahan ini dan wanita pendarahan ini mengalami kesembuhan dan mujizat. Hari ini, saudaraku, hari ini, itulah sebabnya saya berani memberitakan Injil, saudara. Karena jaminannya ini. Ketika saya meletakkan tangan saya atas Gatot, saya bilang, Tuhan, hari ini nyatakanlah bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, sampai selamanya. Dalam nama Yesus, sembuh. Sampai hari ini. Sudah, kalau dihitung-hitung sebenarnya sudah puluhan tahun, saudaraku, dia sembuh. Dan dia tidak ada masalah, bahkan sudah menikah. Kalau prediksi dari rumah sakit itu dia nggak lama umurnya. Kalau dari rumah sakit Sarjito itu sudah menebak lah begitu. Ini orang sampai sekian aja umurnya. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca firman Tuhan bahwa berita-berita tentang Yesus itu adalah berita keselamatan. Itu yang pertama, saudara. Namun berita tentang Yesus itu juga adalah berita tentang kesembuhan. Tadi sudah kita melihat bagaimana Matius 8:17 dikatakan dialah memikul segala kelemahan dan menanggung segala penyakit kita, saudaraku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita melihat sebentar, saudaraku, dalam Alkitab, ya. Kembali kepada cerita tadi itu tentang iman tadi, saudaraku, ya. Kita bisa melihat dalam Markus pasal 5 tadi, saudaraku. Yang ayat yang ke-28, saudara. Perhatikan di sana, saudaraku. Atau 27 mundur sebentar, saudaraku. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Malam ini saya memberitakan kepada saudara yang di rumah-rumah yang sedang menyaksikan siaran ibadah online ini, saudaraku. Berita tentang Yesus adalah berita keselamatan, berita hidup yang kekal, mati masuk surga, dan selama kita masih hidup, Tuhan menyertai kita dan menolong kita. Itu berita utama. Tapi berita berikutnya adalah berita kesembuhan dan mujizat. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah. Ayat yang ke-28 dikatakan, saudaraku, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman, saudaraku. Orang yang mendengar berita-berita tentang Yesus itu menghasilkan iman. Roma 10 ayat 17, Alkitab berkata demikian, saudaraku. Roma 10 ayat 17, Alkitab berkata, dan jadi iman
timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman yang kita alami atau kita miliki itu bukan dari mana, tetapi karena kita mendengar firman Tuhan. Karena kita percaya kepada firman Tuhan. Iman itulah yang menyembuhkan, saudara. Kembali saya mau menceritakan kepada saudara betapa pentingnya membaca firman Tuhan. Betapa pentingnya kita untuk katakanlah beribadah. Betapa pentingnya kita belajar dari Alkitab tentang peristiwa-peristiwa kesembuhan dan mujizat. Beberapa tahun yang lalu kembali cerita tentang Neti, saudara, Ibu Neti ini. Dia itu nggak bisa tidur kalau malam, rasanya lemas, capek, berkeringat. Kemudian setelah berhari-hari diperiksa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Timur, saudara. Dokter berkata terjadi penyumbatan di jantungnya. Jadi dia harus dipasang ring, katanya. Waduh, saudara, ya, saya diberitahukan bahwa adikmu, ya, adik ipar maksudnya, sedang di rumah sakit. Lalu saya pergi